Pernahkah Anda mendengar kisah-kisah yang aneh tapi nyata? Kisah tentang pemenang lotre yang mendapatkan hadiah triliunan rupiah. Lalu beberapa tahun kemudian, justru bangkrut dan hidupnya lebih sengsara dari sebelumnya. Atau mungkin kisah seorang atlet yang menandatangani kontrak miliaran, tapi di masa tuanya harus berjuang untuk membayar tagihan. Di sisi lain, ada kisah seorang pengusaha yang bisnisnya hancur total, kehilangan segalanya, tapi dalam waktu singkat ia bisa bangkit dan kembali meraih kesuksesan yang sama, atau bahkan lebih besar. Saat mendengar kisah-kisah ini, kita seringkali menyimpulkannya dengan sederhana. Oh, itu karena manajemen keuangannya buruk. Atau, oh, yang itu memang mentalnya kuat. Tapi bagaimana jika saya katakan, itu bukanlah jawaban yang sesungguhnya? Bagaimana jika saya katakan, ada sebuah hukum tak kasat mata yang bekerja di baliknya? Sebuah mekanisme tersembunyi di dalam pikiran bawah sadar kita yang bekerja seperti sebuah termostat pendingin ruangan. Sebagai seorang yang mendalami fisika getaran dan kesadaran, hari ini saya akan membongkar rahasia ini untuk Anda. Rahasia tentang termostat finansial, sebuah program gaib yang menentukan batas atas dan batas bawah kekayaan Anda. Memahami cara kerja termostat ini adalah kunci untuk berhenti melakukan sabotase diri dan akhirnya meraih level kemakmuran yang selama ini terasa di luar jangkauan Anda. Apa itu termostat finansial? Bayangkan, sebuah termostat pendingin ruangan di kamar Anda. Anda mengaturnya di suhu 22 derajat Celcius. Apa yang terjadi? Jika suhu ruangan menjadi terlalu panas, katakanlah 27 derajat, kompresor AC akan menyala dengan kekuatan penuh untuk menurunkan suhu kembali ke 22 derajat. Sebaliknya, jika suhu ruangan menjadi terlalu dingin, katakanlah 18 derajat Celcius, kompresor akan mati dan membiarkan suhu naik kembali ke 22 derajat. Tugas termostat adalah menjaga suhu ruangan tetap berada di zona nyaman yang telah Anda atur. Sekarang, bayangkan pikiran bawah sadar Anda memiliki termostat yang sama, tapi ia tidak mengatur suhu udara. Ia mengatur suhu finansial Anda. Ia memiliki sebuah setelan atau set point tentang berapa banyak level kekayaan yang terasa normal, aman, dan nyaman bagi Anda. Inilah termostat finansial Anda. Pemenang lotre yang bangkrut tadi, termostat finansialnya mungkin tersetel di level cukup untuk hidup sederhana. Ketika ia tiba-tiba menerima suhu panas berupa uang triliunan rupiah, termostat bawah sadarnya panik. Ini terlalu panas, tidak normal, berbahaya. Maka kompresor bawah sadarnya pun menyala. Ia mulai melakukan tindakan-tindakan sabotase, membeli barang-barang yang tidak perlu, investasi bodoh, foya-foya tak terkendali, hingga akhirnya suhu keuangannya kembali turun ke setelan normal yang ia kenal. Sebaliknya, pengusaha yang bangkit kembali, termostatnya mungkin tersetel di level miliarder. Saat bisnisnya hancur dan suhu keuangannya anjlok, termostatnya juga panik. Ini terlalu dingin, tidak normal. Maka pemanas bawah sadarnya menyala. Ia menjadi super termotivasi, super kreatif, dan super gigih untuk bekerja dan mengembalikan suhu keuangannya ke level miliarder yang menjadi zona nyamannya. Dari mana setelan termostat Anda? Sekarang pertanyaannya, di suhu berapa termostat Anda tersetel? Dan siapa yang mengaturnya? Jawabannya seringkali mengejutkan. Bukan Anda yang mengaturnya secara sadar. Setelan itu terbentuk dari akumulasi pengalaman dan pemrograman sejak Anda kecil. 1. Pemrograman masa kecil. Apa yang sering Anda dengar tentang uang dari orang tua Anda? Uang tidak tumbuh di pohon. Setelan, uang itu langka dan sulit didapat. Atau, kita ini orang biasa, jangan mimpi ketinggian. Setelan, level kita hanya di sini-sini saja. Atau, orang kaya itu serakah. Setelan, menjadi kaya itu berbahaya dan buruk. Kata-kata ini yang diulang ribuan kali menjadi program yang mengatur suhu normal finansial Anda. 2. Lingkungan dan pergaulan. Coba hitung rata-rata penghasilan 5 orang terdekat Anda. Kemungkinan besar penghasilan Anda tidak akan jauh-jauh dari angka itu. Mengapa? Karena secara suku, kita ingin merasa pas dan diterima di lingkungan kita. Bawah sadar kita akan menyesuaikan termostat kita agar tidak terlalu panas atau terlalu dingin dibandingkan dengan orang-orang di sekitar kita. 3. Pengalaman traumatik dengan uang. Mungkin Anda pernah mengalami bisnis yang gagal total, atau ditipu habis-habisan oleh rekan kerja, atau melihat keluarga Anda hancur karena berebut warisan.
Pengalaman-pengalaman menyakitkan ini bisa menciptakan sebuah program bawah sadar yang berbunyi, uang sama dengan bahaya dan penderitaan. Akibatnya, termostat Anda akan sengaja diatur di suhu rendah sebagai mekanisme pertahanan diri agar Anda tidak lagi merasakan sakit yang sama. 4. Citra diri Anda. Jauh di lubuk hati Anda melihat diri Anda sebagai siapa? Sebagai seorang pejuang yang hidupnya selalu penuh perjuangan? Sebagai kelas menengah yang aman tapi tidak berkelimpahan? Atau sebagai seorang visioner yang ditakdirkan untuk hal-hal besar? Termostat Anda akan selalu berusaha mencocokkan realitas finansial Anda dengan identitas dan citra diri Anda yang paling dominan. Gejala-gejala termostat Anda sedang bekerja. Bagaimana cara mengetahui bahwa termostat Anda sedang bekerja? Perhatikan gejala-gejala ini. Gejala nomor 1, sabotase diri saat menerima rezeki nomplok. Anda baru saja mendapatkan bonus besar atau proyek besar. Tiba-tiba, muncul keinginan yang tak tertahankan untuk membeli ponsel terbaru, merenovasi rumah atau mentraktir semua orang. Atau tiba-tiba ada anggota keluarga yang butuh pinjaman besar. Ini adalah cara kompresor pendingin Anda bekerja untuk menurunkan suhu kembali ke normal. Gejala nomor 2, ledakan motivasi saat kondisi kritis. Anda baru saja kehilangan pekerjaan atau mengalami kerugian. Tiba-tiba Anda menjadi sangat kreatif. Ide-ide muncul dari mana saja. Anda menjadi sangat rajin menghubungi orang dan dalam waktu singkat Anda berhasil mendapatkan pemasukan untuk kembali ke level aman. Ini adalah cara pemanas Anda bekerja. Gejala nomor 3, rasa tidak pantas di tempat mewah. Anda masuk ke sebuah hotel bintang 5 atau dealer mobil mewah. Alih-alih merasa antusias, Anda justru merasa canggung, tidak nyaman, dan ingin cepat-cepat keluar. Ini adalah sinyal bahwa suhu lingkungan itu jauh lebih tinggi dari setelan termostat Anda, dan sistem Anda meresponnya sebagai sebuah ancaman. Cara menaikkan setelan termostat Anda secara permanen. Kabar baiknya, Anda tidak ditakdirkan untuk hidup dengan setelan termostat yang sama seumur hidup. Anda adalah pemegang remote-nya. Anda bisa mengubah setelannya, tapi caranya bukan dengan paksaan. Caranya adalah dengan kalibrasi ulang secara perlahan dan konsisten. Langkah pertama, sadari suhu Anda saat ini dan tentukan suhu yang baru yang realistis. Pertama, jujurlah, di level penghasilan berapa Anda merasa cukup? Itulah kemungkinan setelan Anda saat ini. Kedua, tentukan suhu baru yang ingin Anda capai. Kuncinya, naikkan secara bertahap. Jika termostat Anda sekarang di 20 juta per bulan, jangan langsung menargetkan 1 miliar. Coba targetkan 30 juta per bulan. Sebuah kenaikan yang terasa sedikit tidak nyaman, tapi masih bisa dipercaya oleh pikiran bawah sadar Anda. Langkah kedua, kalibrasi ulang batin dengan cipta rasa. Setiap hari, luangkan 5 menit. Pejamkan mata, jangan hanya memvisualisasikan angka 30 juta itu, tapi rasakan bagaimana rasanya hidup dengan penghasilan 30 juta per bulan. Rasakan kelegaan saat membayar tagihan. Rasakan kegembiraan saat bisa menabung lebih banyak. Rasakan kedamaian yang muncul. Anda sedang memanaskan getaran Anda secara internal agar terbiasa dengan suhu baru ini. Langkah ketiga, paparkan diri Anda pada suhu yang lebih tinggi. Ini adalah langkah yang sangat penting. Pergilah ke tempat-tempat yang sedikit di atas kelas Anda saat ini. Minumlah kopi di lobi hotel mewah. Lakukan test drive mobil impian Anda. Kunjungi pameran properti rumah yang Anda damakan. Tujuannya bukan untuk membeli atau merasa minder. Tujuannya adalah untuk membiasakan sistem saraf dan getaran Anda dengan energi kelimpahan. Anda sedang berkata pada termostat Anda, lihat, suhu setinggi ini ternyata aman dan menyenangkan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Langkah keempat, rayakan setiap kenaikan sekecil apapun. Ketika penghasilan Anda naik, bahkan jika hanya Rp100.000, rayakanlah. Jangan berkata, cuma segini. Ucapkan syukur, traktir diri Anda secangkir teh, atau lakukan tarian kecil. Perayaan ini adalah sinyal positif kepada pikiran bawah sadar Anda yang berbunyi, menaikkan suhu itu baik. Ini menghasilkan kegembiraan. Ini akan membantu mengunci setelan baru Anda. Langkah kelima, tingkatkan kualitas lingkungan Anda. Secara sadar, carilah dan habiskan lebih banyak waktu dengan orang-orang yang termostat finansialnya sudah berada di level yang Anda tuju. Anda tidak perlu meminta uang pada mereka. Cukup dengan bermandikan energi dan cara berpikir mereka, termostat Anda akan secara otomatis terkalibrasi ulang untuk menyesuaikan diri. Sekarang, kita sampai pada pencerahan puncaknya. Alam semesta tidak pernah membatasi rezeki Anda. Langit itu tak berbatas. Anda sendirilah yang selama ini secara tidak sadar memasang plafon atau batas atas rezeki Anda melalui setelan termostat finansial di dalam diri Anda.
Maka tugas Anda yang sesungguhnya bukanlah mencari lebih banyak uang. Tugas Anda adalah memperluas kapasitas nyaman Anda untuk menerima lebih banyak uang. Saat Anda berhasil menaikkan setelan termostat internal Anda, alam semesta tidak punya pilihan lain kecuali menyesuaikan suhu realitas eksternal Anda agar cocok dengan setelan baru itu. Peluang baru akan muncul, ide-ide baru akan datang. Orang-orang yang tepat akan terhubung seolah-olah secara ajaib. Berhentilah menyalahkan keadaan, ekonomi, atau pemerintah. Ambil kembali remote-nya. Sadari di suhu berapa Anda beroperasi, dan mulailah secara sadar menaikkan setelannya, 1 derajat demi 1 derajat. Atur sendiri suhu kekayaan yang Anda inginkan dalam hidup Anda.